yang harus disampaikan dari masing-masing kan hanya 4 orang. 4 orang masing-masing mungkin satu pertemuan bisa 2 orang atau 1 orang. Eh, Nanti eh, presentasinya adalah sebetulnya hasil presentasi ini nanti menjadi tugas project ini. Jadi tugas akhir kita adalah sebuah artikel yang sudah disubmit ke jurnal. Ini nyusun artikel, nanti terakhir itu presentasi untuk draft artikelnya secara lengkap. Setelah draft artikel lengkap, Bapak Ibu, artikelnya menjadi tugas akhir kita atau menjadi bagian dari UAS-nya. Ya. Nah, tetapi paling tidak dari tugas yang dipresentasikan ini kan nanti bentuknya presentasi sama PowerPoint ya. Ini menyangkut tentang rancangan penelitian, ya, kemudian pendahuluan artikel, meta-analisis, eh, kemudian sebetulnya sih bisa 3-4 kali tayangan ya. Eh, Kalau pendahuluan ini sebenarnya dengan dan apa ya dan metodenya ya. Jadi paling tidak ini konsepnya hampir sama ya dengan beberapa mata kuliah yang lain, hanya saja eh, konsepnya adalah konsep menggunakan meta-analisis. Tapi meta-analisis kan nanti tidak harus terjun ke lapangan ya, tapi bisa menggunakan data penelitian, laporan penelitian yang sudah bisa dikumpulkan ya, baik di perpustakaan, di online maupun di tempat yang lain. Tapi tidak harus mengumpulkan alat, mengumpulkan data, menggali data melalui responden. Nah, jadi kita sepakati dulu sehingga dari presentasi-presentasi ini sebetulnya akumulasinya adalah menjadi tugas project tadi yang terakhir. Kalau presentasi pertama kita mencoba setelah mungkin pertemuan kelima atau keempat ya. Pertemuan hari ini mungkin 2 kali pertemuan lagi ya. Nanti saya akan menyampaikan beberapa materi dengan topik, mungkin dengan contoh-contoh meta juga. Kemudian mahasiswa mulai membuat PowerPoint-nya terkait dengan konsep rancangan penelitiannya metanya ya. Nah, kira-kira dengan tugas yang ada eh, semester ini ngambil mata kuliahnya berapa SKS, Bu Rini, Bu Indra? Izin Ada 16 ya? 17 kalau saya. 17 ya? Banyak juga ya? Iya, karena ada Hmm. apa namanya informasi last minute bahwa kami yang non PP itu diminta untuk mengambil matrikulasi prodi yang awalnya dulu eh, luput ya. Kami kan pikir hanya konstruksi alat ukur dan teori tes klasik saja. Namun ternyata desain eksperimen juga sekarang menjadi matrikulasi prodi gitu. Oh, yang desain sama Prof Jayu ya? Iya, gitu. Hmm. Berarti Jadinya tambah ya ya. nambah. Karena tambah ya sebetulnya Hmm, kalau tidak ada desain berarti sebetulnya hanya 14 ya. betul. Ya berat ya kalau ya tapi kan ini teman-teman juga tidak jauh ya hanya Jakarta. Kita coba setting minggu depan kalau ada waktu. Kalau gini mungkin kompromi dengan kalau hari ini sebetulnya ada jadwal berapa mata kuliah? Kalau hari Selasa hanya satu, hanya meta analisis saja. Hanya meta aja ya. Ya, Ya terpaksa kalau gitu ya kita jadwalkan untuk luring ya karena kan eh, apa pedoman akademiknya sebetulnya daring hanya diperbolehkan 8 kali pertemuan. Berarti separuh sendiri ya. baik. Nah itu sudah ada gabung lagi yang lain tuh Pak Yofran ya. Siapa mohon izin bergabung. Iya, oke.
Jadi kita baru diskusi saja ini saya belum menyampaikan nanti materi juga bisa digali sendiri juga ya. Banyak juga mungkin lebih condong ke cari artikel yang kaitannya dengan meta karena kita cari-cari buku meta kan juga belum banyak. Ya, Dek, mau konfirmasi kan saya coba eh baca-baca juga gitu ya Hmm. terkait dengan meta-analisis. Eh, jadi kita mensintesis apa namanya penelitian-penelitian terdahulu gitu ya, Pak Riyadi ya. Namun apakah memang untuk meta-analisis itu sendiri kita harus memfokuskan kepada apa namanya penelitian yang kuantitatif ya? Nah, Hmm. Iya, iya. Nanti saya coba jelaskan deh. Beberapa ini kan kita baru deal-dealan tugas saja dulu. Ya. Iya, sebetulnya memang lebih condong kepada beberapa penelitian kuanti karena sifatnya lebih ke dalam statistik, menganalisis ke dalam statistik. Sebetulnya juga tidak ya, tidak tidak kalau diawali dari review sebetulnya juga tidak statistik karena tidak harus dengan kuanti tapi dengan kuali rata-rata. Nanti kita lihat ya perbedaan antara apa review ya, kemudian dengan meta analisis seperti apa. Sehingga setelah ini saya berharap Bapak Ibu bisa mencoba menggali lagi ya, paling tidak membuat rancangan lah ya, merancang metanya kayak apa, eh, terutama kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses melalui beberapa program ya, ada Foursquare, ada beberapa program lagi saya lupa karena juga sudah lama nggak pakai itu. Nanti kita coba ya. Kalau nanti saya apa kurang teknis praktis prakteknya nanti saya coba minta bimbingan saya untuk bisa memberikan karena sejak awal dia sudah beberapa kali mengirimkan artikelnya dan itu Scopus ya. Oh, hanya meta gitu, hanya review artikel tapi sudah masuk ke Scopus juga. Jadi sekarang ini ngetren penelitian-penelitian meta ini sudah banyak yang masuk Scopus. Sudah banyak jurnal-jurnal yang mengakomodir penelitian-penelitian yang hanya sebetulnya hanya review ya. Mereview dari sejumlah karena kan persoalannya banyak juga ya. Persoalan artikel kan banyak. Nah, mungkin ini nanti bisa sambil jalan kita diskusikan ya tugas terakhirnya ini. Nah, sekarang saya coba ingin diskusi aja dulu. Ya, kita ingin diskusi di sini dulu terkait dengan meta. Nah, apa sih meta itu? Nah, kita lihat dulu nih. Nah, jadi di dalam meta analisis itu sebetulnya sebelum mengarah ke sana sebetulnya ada yang disebut dengan nama review ya. Nah, dibandingkan dengan metode review artikel lainnya, ya, seperti ada naratif review. Nah, ini sebetulnya kalau konsep naratif review, descriptive review, dan atau mungkin juga votes apa counting gitu, itu tidak tidak harus kuantitatif ya. Seperti kalau descriptive review itu kan lebih kepada kuali itu ya. Jadi meta analisis merupakan metode yang paling concern pada pendekatan kuantitatif. Ya. Jadi ini yang ditanyakan Bu Indah ya. Ini berbeda dengan beberapa review sebelumnya ya. Metode yang sebelumnya kan ada naratif review, ada descriptive review, dan juga ada vote counting ya. Nah, meta analisis juga lebih condong kepada artinya lebih tidak bersifat subjektif karena memang data-data yang ditampilkan ya lebih kepada data kuantitatif ya. Dibandingkan dengan metode tinjauan lain dan tidak fokus pada kesimpulan yang didapat melainkan pada fokus pada datanya.
Jadi kalau dari konsep ini jelas bahwa meta itu cenderung mengarah kepada kuantitatif. Ya, jadi merupakan metode yang paling concern pada pendekatan kuantitatif. Nah, ini beberapa pengertian ada dari Glass, ada Potts, ada Cipto, ada Pak Gianto, ada Purpura, juga ada yang lainnya. Jadi lebih kepada bahwa meta analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak ya, serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkan dalam mengorganisir sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya sebetulnya untuk melengkapi maksud-maksud yang lain. Jadi lebih condong seperti contohnya gini ya, kalau kemarin Pak Indra itu artikel yang dia tampilkan awal itu dari sejumlah mungkin dari ribuan ya. Contohnya nanti kalau Bapak Ibu cari artikel di Scopus atau mungkin di Google Scholar gitu ya. Nanti setelah ketemu dengan kata kunci tertentu dia akan terkumpul. Mungkin awalnya 1.000 artikel gitu ya. Nah dari 1.000 artikel itu nanti anu lagi, di press lagi gitu ya. Di press lagi pada kata kunci yang spesifik gitu ya. Nah, sehingga akhirnya bisa hanya beberapa artikel yang sebetulnya kalau artikel yang banyak itu kan tidak harus dibaca semua ya. Tapi yang paling penting kan dari 1.000 contohnya dikerucutkan jadi 500. Nah, 500 kemungkinan kan yang kita bacakan tidak semua, hanya bagian mungkin yang penting abstraknya. Membaca abstrak kan kadang-kadang sudah bisa melihat secara luas isi daripada artikel. Nah, barulah nanti artikel-artikel yang terpilih, contohnya dari 1.500 ke 100, kemudian terakhir itu kita dapat 20 artikel contoh ya. Nah, dari 20 artikel itulah barulah kita review secara detail. Kita baca dari pendahuluannya sampai pada kesimpulannya. Nah, sehingga nanti dari hasil kesimpulan kita baca dari setiap bagian-bagian itu kita bisa menyimpulkan terkait dengan 20 artikel tersebut. Nah, Bob juga menyampaikan bahwa meta itu merupakan teknik pengembangan yang paling baru ya, untuk menolong peneliti menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan dalam pengajian hasil silang dari hasil penelitian sejenis. Jadi sebetulnya eh, nanti ada hal-hal yang sangat ini ya, seperti contohnya nih agak di bawah ini. Nah, munculnya meta analisis itu kan karena dari ini ya, dari ketidaksempurna peneliti atau yang disebut dengan nama artefak ya. Mulai dari kesalahan pengambilan sampel ya. Kemudian nanti kita lihat dari jumlah artikel yang sudah kita identifikasi ada atau yang sudah kita saring melalui kata kunci tadi gitu. Nanti akan kita temukan apakah artefak-artefaknya itu terkait dengan oh ternyata kesalahan pengambilan sampel. Nah, seringkali beberapa penelitian terakhir yang sering saya uji itu kaitannya dengan sampel malah tidak terlalu dibahas tuntas ya. Padahal waktu saya dulu kuliah itu teori populasi dan sampel itu juga cukup panjang gitu ya. Harus detail juga pengambilan sampel itu kalau tidak tepat kan kesimpulan yang didapat nanti juga tidak bagus. Karena salah pengambilan sampel otomatis kesimpulan dari hasil penelitian pasti juga tidak tepat. Nah, beberapa hal lain terkait dengan artefak dari sebuah tulisan atau penelitian itu juga dari kesalahan pengukuran pada variabel dependennya atau independennya. Ini banyak ya kalau kalau mau coba telusuri lebih dalam gitu. Kesalahan pengukuran itu sebetulnya banyak ya, beberapa penelitian-penelitian yang dihasilkan itu sebetulnya kalau mau ditelusuri bisa saja hasilnya kesimpulan dari hasil penelitian itu juga kurang akurat ya. Kenapa? Nah, kuncinya kan penelitian itu
bisa baik itu kan pertama dari dasarnya ya. Kalau kalau caranya mengambil data itu bagus, alat ukurnya juga bagus, maka sebetulnya data yang dihasilkan kan pasti bagus. Contohnya ya, kalau seorang dokter kemudian dia mengukur tensi pasien gitu ya, maka tensi pasien yang diukur itu tergantung dari kepekaan alat ukurnya gitu. Alat ukur tensi meternya itu, maka kalau tensimeternya itu peka banget dan sangat valid untuk mengukur tekanan darah, otomatis data yang dihasilkan akurat ya. Betul bahwa seseorang memang mengalami gejala tekanan darah tinggi karena berkali-kali diukur tekanan darahnya dia selalu tinggi gitu. Nah, artinya dokter kan percaya pada alat ukur gitu loh, sehingga dia bisa ngambil kesimpulan. Nah, sama dengan teman-teman nanti pada saat mengambil data penelitian, kalau dokter tadi mendapatkan data tensi itu menggunakan alat ukur yang valid, alat ukur fisik. Nah, alat ukur untuk penelitian-penelitian sosial dan pendidikan seringkali kan bukan alat ukur fisik ya. Kalau kalau saya di teknik kan saya ingin meneliti tentang emisi gas buang kan valid datanya karena alat ukurnya jelas, dikalibrasi ya, alat ukur fisik gitu loh. Nah, alat ukur yang digunakan untuk penelitian-penelitian pendidikan maupun sosial itu seringkali kan suka bikin sendiri dengan mempersepsikan, dengan menurunkan konstruknya dari variabel yang akan kita ukur gitu. Contoh sederhana adalah apa, variabel eh, contoh variabel yang bisa kita ukur apa? Bisa memberikan contoh nggak yang sederhana aja terkait dengan ilmu pendidikan atau ilmu sosial. Contoh sederhana kemandirian saja gitu. Kemandirian yang kan kita ukur kan beda kemandirian anak-anak SMA. Nah, maka kemandirian kan harus diturunkan ya untuk bisa mengukur seseorang itu kemandiriannya tinggi atau rendah itu kan menggunakan alat ukur yang alat ukurnya bisa bisa berjenis-jenis gitu loh. Bisa menggunakan self assessment ya, alat ukur yang kita buat instrumennya berdasarkan dari kemandirian itu apa, kesimpulannya kayak apa ya, definisi operasionalnya seperti apa, kemudian kita turunkan, jadilah butir-butir kuesioner, butir-butir instrumen. Kemudian siswa mengisi ya, siswa SMA. Nah, dari isian itu pertama bahwa kesalahan pengukuran tersebut pada variabel kemandirian itu bisa diakibatkan dari ketidaksempurnaannya menurunkan konstruk dari variabel kemandirian menjadi indikator-indikator dan menjadi butir-butir kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur kemandirian respondennya. Bisa juga ya, tidak hanya kesalahan pengukuran kan tadi selain alat ukur kan bisa juga bahwa yang diukur kan orang ya. Bisa saja pada saat dia ukur dia juga tidak sungguh-sungguh ngisi instrumennya. Recording in progress. Kalau tidak sungguh-sungguh berarti kan hanya coret-coret saja, berarti kan tidak mengukur apa yang dia lakukan atau yang ada di dia gitu. Jadi kesalahan-kesalahan pengukuran itu bisa juga dijadikan artefak dalam penelitian. Ini banyak ya, termasuk sifat dikotominya, sifat dikotomi, politomi, dokitomi ya. Ya, dikotomi dan politominya pada variabel dependen ya dan dependennya, variasi rentang dalam variabel independennya atau juga dependennya, juga termasuk ketidaksempurna validitas konstruknya. Nah, kalau yang tadi di pengukuran mungkin cara menurunkannya, kemudian yang berikutnya bisa saja ternyata validitasnya tidak sempurna ya. Kesalahan pada pelaporan atau transkripsinya juga varian yang disebabkan oleh faktor yang luar. Nah, beberapa hal inilah sebetulnya tadi kita sampaikan di depan bahwa sebetulnya eh, pengertian nanti tinggal dicoba baca aja ya bahwa beberapa pengertian hampir sama sifatnya bahwa meta analisis ya sebetulnya merupakan analisis kuantitatif ya
untuk atau digunakan eh, untuk menganalisis sejumlah data yang nanti di data-data tersebut digunakan untuk membuat kesimpulan ya. Contohnya tadi ingin melihat seluruh artikel yang kata kuncinya itu mungkin lebih condong kepada kemandirian, maka akan ketemu itu nanti sekian ratus artikel gitu. Sehingga dari sekian ratus artikel itu nanti dicoba dilakukan analisis. Apakah ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan-kesalahan lainnya ya, termasuk di artefak tadi. Nah, saya kira sama ini ya untuk pengertian yang lain. Jadi meta-analisis adalah bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan ya dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Ini hampir sama di yang gelas di atas. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih antara systematic review dan meta-analisis. Nah, systematic review itu pendekatan kualitatif ya. Dalam systematic review digunakan untuk mensintesiskan hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ya, atau disebut dengan metasintesis. Secara definisi, metasintesis adalah bentuk teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Nah, meta-analisis adalah pendekatan statistik dalam melakukan sintetis ya. Jadi sebetulnya dalam mata kuliah ini sebetulnya kita lagi ya, karena seperti review tadi ya, systematic review dan lain sebagainya, sifatnya itu sebetulnya mereview beberapa artikel. Tapi nanti kita akan lakukan juga ya. Contohnya tadi dari sekian artikel kita dapat 10 ya. Nah, 10 itu kita bisa lakukan review. Nah, dengan cara membaca secara total seluruh artikelnya sehingga kita nanti bisa ambil kesimpulan ini secara definisi ini kan ini. Metasintesis adalah teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru. Sehingga dari kesimpulan 10 artikel tadi Bapak Ibu akan bisa memberikan kesimpulan yang jelas dari hasil analisisnya. Itu lebih condong kepada systematic review. Nah, ke meta-analisis adalah pendekatan yang lebih condong kepada statistiknya dalam melakukan sintesis hasil penelitian, ya penelitian kuantitatif atau teknik melakukan agregasi data untuk mendapatkan kekuatan statistik, statistical power dalam identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor risiko atau perlakuan dengan satu efek, ya. Ini yang disebut dengan meta. Jadi kelihatan ya bedanya Bu Indah tadi menanyakan terkait dengan ini. Nah, pendekatan terhadap analisis data tidak langsung ya, analisis meta, ya meta analisis yang merupakan penelitian menggunakan studi-studi yang telah ada dan telah digunakan oleh peneliti lain yang dilakukan secara sistematis dan kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Telah sistematik, beda lagi ya ini sistematik review tadi. Kajian menggunakan studi-studi yang telah ada ya oleh peneliti lain secara kualitatif untuk memperoleh pendalaman tentang sesuatunya. Analisis data sekunder, sumber data yang umum, misalnya data penelitian atau laporan yang telah ada. Atau disebut telah review dari penelitian yang telah dipublikasikan. Ya. Nah, dalam konteks prinsipnya meta-analisis ada beberapa hal ini ya, seperti contohnya analisis meta ini merupakan salah satu bentuk penelitian dengan menggunakan data penelitian lain yang telah ada, ya, termasuk data-data sekunder ya. Tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya saat ini akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan data itu. Kenapa? Semua sudah online ya.
Jadi kalau kita ingin mengumpulkan artikel dengan kata kunci kemandirian gitu, maka akan ada ribuan artikel yang muncul nanti. Ya, orang banyak sudah membuat artikel terkait dengan kemandirian. Walaupun artikelnya tidak letterlek kemandirian, bisa saja kemandirian itu hanya salah satu variabel dalam artikel tersebut. Jadi bisa gabungan dengan variabel yang lain. Ya, tadi tidak khusus berdiri sendiri gitu. Analisis data merupakan metode pendekatan kuantitatif dengan cara menganalisis data kuantitatif dari hasil penelitian atau menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian-penelitian tersebut. Ya, analisis meta merupakan metode penelitian yang semakin populer ya. Ya, bisa meringkas saja penelitian. Analisis meta banyak digunakan dalam kajian teori penelitian. Analisis meta dapat menjadi sumber landasan dalam pembuatan kebijakan. Juga bagi peneliti penting untuk mengetahui metode dalam melakukan analisis meta. Jadi nanti Bapak Ibu, konsepnya sebetulnya kan tidak terlalu sulit ya, tapi nanti kita akan mencoba bagaimana melakukan pengolahan terhadap data-data yang sudah ada, menggunakan software apa atau statistiknya apa. Oleh karena itu, analisis meta sebaiknya dijadikan topik dalam mata kuliah pengenalan metodologi penelitian. Sebetulnya kan masih jadi bagian dari metodologi penelitian ya, tapi di kita sudah dipisah khusus. Dan ini sudah banyak ya. Tadi saya bilang Pak Indra itu pembimbingnya saya sudah sama Pak Ridwan ya, promotornya, Sako promotor. Itu ada kemarin ada 2 artikel itu yang meta ya. Coba saya lihat di sini. Ini beberapa nih kemarin. Nah, kalau ini mata yang kemarin ya, Bapak Ibu. Meta analysis, review of the reality and safety training skill in three mathematical learning. Ini saya lupa ini siapa nih. Ini masuk jurnal internasional. Ini tahun lalu ini. Kemudian lagi ya. Ini juga nih. Meta-analisis hubungan antara self-efficacy dan academic achievement. Ya, meta-analisis of the influence of training on work productivity. Kemudian ini sama double. Nah, ada juga. Nah, ini juga review nih. Tren ini apa? Scopus ini, ya, Scopus Q berapa saya lupa nih. Tren in student karakter dari beliau di sini Pak Indra ini ya. Ini ada 2 sih ingin saya ini. Ada satu lagi. Nah ini juga nih, ini Pak Indra juga nih. The role of learning improvement in developing student karakter. Ini juga review ya. Walaupun mungkin tidak bisa disebut sebagai meta ya, tapi sebetulnya lebih condong kepada review-reviewnya. Ya. Nah itu beberapa contoh tadi yang saya sampaikan. Nah kita lanjut ke sini. Kelihatan ya.